Pendusta itu gitu. Apa kata Al-Quran? Yuhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan juga hendak menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian adanya? Karena fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Karena di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit mereka. Ini kalau sudah disampaikan berita kabar gembira kepada mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran ajaran Yesus terkait dia adalah hanya utusan, dia hanya manusia, lalu ditolaknya, maka pasti akan semakin bertambah-tambah kekufurannya. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma dapat poinnya ya. Sebentar Mas Brahmin. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi monitor. Oh ya, oke, standby dulu. Stina, selamat siang. Stina. Iya. Iya, selamat siang Dinda. Siang. Dari Kristen atau Katolik atau Muslim? Nyimak Bang. Nah tadi mau bilang tentang apa tadi? Di kejadian itu ya, kejadian berapa tadi? Kejadian 3 ayat 6 ya? Ya, Ibu dari Kristen apa Muslim? Ya, saya Kristen. Ya, silakan. Ya. Jangan banyak diketawain ya. Soalnya kalau banyak itu kan ketawanya jadi nggak dengar. Nah, kalau waktu di kejadian 3 itu ayat 6, itu kan firman Tuhan bilang, rohku tidak tetap tinggal di manusia. Hilang suaranya. Dia lagi nyelam tuh. Oh? Nyelam dulu. Ya, silakan. Ya, itu kan tadi Bang Suma yang kejadian 3 ayat 6 boleh dibaca lagi nggak? Silakan dibaca. Soalnya kalau saya balik ke mana ke Alkitab saya itu mati suaranya. Boleh baca Bang? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, itu kenapa Allah berfirman pada waktu itu? Karena pada waktu itu di zaman Nuh, jadi manusia itu jatuh dalam dosa dan Allah itu melihat bahwa manusia ini perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka berbuat segala sesuatu sesuka hatinya, berbuat dosa, kawin mengawinkan. Jadi mau dengan siapa dia mau kawin gitu. Nah, kenapa Allah tidak mau? Karena Allah memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Dan itulah Sebentar. karena Allah itu memusnahkan manusia. Itu pada zaman Nuh. Jadi lihat perikopnya di atas. Jangan baca cuma ayatnya doang. Jadi lihat perikopnya. Kejadian 3 itu kenapa Allah berbicara seperti itu? Karena pada zaman itu manusia jahat. Itu kejahatan manusia. Makanya Allah tidak suka. Manusia kan udah diciptakan sebenarnya sempurna di hadapan Allah. Dan manusia jatuh pada Adam dan Hawa. Dan kemudian ada Nabi Nuh yang diutus pada zaman itu. Pada zaman itu cuma Nabi Nuh dan keluarganya yang taat kepada Allah. Sedangkan manusia di lingkungannya itu berbuat dosa. Makanya Allah tidak mau manusia hidup pada zaman itu karena berbuat jahat di hadapan Allah. Dan Allah mengatakan
seperti firman-Nya tadi. Rohnya tidak akan tinggal diam di dalam manusia karena kejahatan manusia. Dan itu akan terjadi pada zaman sekarang. Mengawinkan, kawin di mana-mana, dan Tuhan itu akan marah, Allah akan marah kepada kita manusia karena berbuat dosa. Dan itu tidak tinggal pada diri manusia. Diskusi apa khotbah ini? Khotbah gereja apa ini? Itu bukan khotbah gereja, dan itu memang firman Tuhan. Karena melihat itu jangan cuma ayat. Maaf, saya bukan pendeta, tapi kalau dilihat dari ini kan perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak ada korelasi. Jadi kalau Korelasi. dibilang roh Tuhan itu Yesus itu berdosa, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak bahas itu. Nggak ada korelasi. Nggak nyambung ke situ, Bu. Oke, Ya, cukup. coba. Poinnya apa, Bu? Bang Poinnya Suma apa? Poin. baca baik-baik. Memang kalau orang Islam hanya mengambil satu ayat, dia akan orang lain bisa percaya ayat itu seperti itu perkataannya. Tapi kita kalau orang Kristen mau baca firman Tuhan, itu dari perikopnya sampai ke semuanya itu kita harus baca. Apa kata firman Tuhan di dalamnya? Apa maksud Tuhan di dalamnya? Itu loh. Jadi nggak mau comot satu ayat. Kalau satu Oke, ayat memang orang nggak akan Bu pernah Selina, percaya. poinnya apa? Gitu. Sabar dulu. Poinnya apa? Nah, Poin. poinnya tadi karena dibilang Yesus itu berdusta. Yesus itu berdusta mengatakan bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam dia. Padahal di sini diambil dari Kejadian, Allah itu berfirman, Roh Allah tidak akan tinggal di dalam dia. Itu tidak ada sangkut pautannya dengan Perjanjian Baru. Karena di Perjanjian Lama, Allah ini berfirman pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak mau melihat manusia berbuat jahat seperti itu. Pada waktu itu Nabi Nuh, cuma Nabi Nuh yang di dalam pada zaman itu yang taat bersama keluarganya. Makanya Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera supaya mereka selamat. Oke, poinnya, Bu. Poinnya diulang Nah, lagi. poinnya Pertanyaannya, Yesus Bu, itu ini bukan tidak merepet. berdusta. Oke, Jadi Yesus tidak Yesus berdusta. itu tidak Sudah. berdusta. Seperti Bang Suma tadi bilang bahwa Yesus itu berdusta. Udah dapat poinnya, udah dapat poinnya. Ya, Yesus oke? Yesus Nah, tidak berdusta jadi ya. Yesus itu tidak berdusta. Sekarang tadi dibilang tentang Maryam. Yesus itu benar Bang Suma bilang tadi, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha Dikira gereja kali ya ini. pencipta. Ini bukan gereja. Nggak tapi ulang-ulang lagi. pembenaran Ibu dari kalau bukan firman gereja Tuhan. lihat-lihat juga dong. Bicara dengan siapa? Ya, bukan ya tentang pembenaran. Ya kan? sudah, Kalau Bu, tadi kan- sudah didapat Ya, poinnya. oke. Ibu, Udah mengerti Yesus firman tidak berdusta, Tuhan? udah ya. Nah, Ngerti firman gantian, Tuhan. gantian. artinya Nah, jadi diam, Yesus diam, itu diam. tidak Diam. Gantian, Bu, gantian. Diam, biar saya ajarin. Silakan, Dan. Pasang kuping, kasih connect antara kuping dengan otak. Dengarkan gurumu bicara, ya. Enggak kayak gitu caranya. Kalau mau membodohi itu di rumah Anda atau di gereja, di sini jangan. Itu memalukan, ya. Kalau Anda meminta saya membaca satu perikop, jangankan tentang ruh. Yesus yang Anda katakan Tuhan karena dia adalah mulanya firman, Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Kata Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi daging. Sama seperti Yesus. Pelajari itu, belajar. Jangan cuma ngadok. Makanya waktu bayi itu kalau disuruh minum susu pakai dot, jangan dotnya yang ditelan. Kejadian 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di atas muka bumi, bagi mereka lahir anak perempuan, maka anak-anak Theos melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku, tuh, apa yang Anda ingin pelintir di situ? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Apa yang Anda pahami di sini kalau pakai akal? Rohku yang adalah rohku, yang adalah aku sendiri, tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Apa yang Anda ingin pelintir di sana? Apa? Rohku berarti roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri setiap manusia itu adalah roh Tuhan. Yesus, roh Tuhan. Bang Suma, roh Tuhan. Tubuhnya Yesus pada mulanya adalah firman. Tubuhnya Bang Suma pada mulanya adalah firman. Sama. Yang membedakan munculnya agama pagan yang menganggap kejadian lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati itu pekerjaan dewa. Maka jadilah dia Tuhan menjadi dewa di agama Kristen. Pahami itu dulu. Pakai otak. Jangan Anda samakan kalau Anda lagi ngajarin membodoh-bodohi anak-anak Anda di rumah dengan sedang berbicara di hadapan kami umat Islam. Jangan samakan. Karena kami lebih paham Bible. Kami menelaah Bible pakai ilmu, pakai akal. Anda menelan Bible pakai dogma. Beda kita, beda kelas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan kebohongan Yesus. Nah, ini tak ajarin. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Bagaimana dengan Yesus? Yesus manusia dan dia anak manusia dan dia berdusta. Mari kita buktikan. Apakah dia manusia? Hanya orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Apakah dia bukan anak manusia? Hanya orang sedeng yang mengatakan Yesus bukan anak manusia. Apakah dia tidak berdusta? Hanya orang yang stupid, yang pura-pura blaan, yang pura-pura miring, yang membaca Yohanes 3 nomor 13 dan membaca 2 Raja-Raja 2 nomor 11 tidak mengatakan Yesus sedang berdusta. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun manusia yang pernah naik ke surga, melainkan dia sendiri. Ternyata 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Terbukti secara Bible, Yesus berdosa karena pendusta. Berdusta. Coba. Gak usah lari ke roh, gak usah lari ke firman, gak usah, itu terlalu berat. Buktikan aja dulu kalau Yesus tidak berdusta. Dia melakukan dusta yang sangat nyata. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan aku. Kata Yesus. Faktanya 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Lebih dulu Elia naik ke surga. Tuh Yesus pendusta itu. Makanya dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Dia anak manusia. Dia juga berdosa. Dengan dia berdusta. Berarti dia tidak Tuhan. Bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sakit. Yesus Tuhan. Silakan. Silakan Bu Stina, dibuka mic-nya Bu. Nah, mati nih ya. Cakaru di otak Tak taruh Bu. Mas Bro admin, silakan. Bu, bicara nggak bicara? Ya, nyambung Bang Suma, izin nyambung. Itu mbaknya belum dibuka mic-nya. Nyambung ke yang tadi, sorry Bang Suma, kalau dibilang Yesus berdusta ya janganlah. Karena di situ konteksnya berbeda. Jadi di situ dikatakan turun naik, sementara Elia kan naik saja begitu. Jadi beda lah. Dan dikatakan berdusta ya tidak, itu sudah beda cerita. Dan saya sebenarnya sangat tertarik dan sepakat sekali sama pendapat Bang Suma mengenai kata Allah. Mohon maaf ya kalau saya tiba-tiba beda ke topik yang lain, tapi itu sangat bagus sekali sehingga hal tersebut yang membuat banyak orang salah paham. Bukan hanya orang Kristen yang salah paham, orang Islam juga banyak yang salah paham. Terutama yang jarang naik ke komal ya, yang umum-umum lah, mereka salah paham. Bahkan sampai ada lagunya
yang mengatakan bahwa Tuhan kita sama, hanya kita yang berbeda, yang katanya hanya caranya saja yang berbeda, padahal sebenarnya berbeda sepenuhnya. Jadi mungkin diawali dari pernyataan Bang Suma, saya sangat setuju bahwa penggunaan kata Allah ini mungkin berlebihan ya. Kalau memang tidak berkenan, yang mending diganti supaya tidak terjadi salah paham. Salah pahamnya adalah dikiranya yang disebut Bapa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bukan. Kan begitu kan, sudah jelas pernyataan di dalam Quran, lam yalid walam yulad, tidak diperanakan. Sedangkan Bapa ini kan memperanakan Yesus, berarti kan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berlebihan kalau kita pakai, orang Kristen ya, kalau kita pakai kata Allah ini. Begitu pendapat saya, Bang Suma. Iya, memang betul. Ya, jadi tidak pantas kemudian anak dewa disebut sebagai Allah atau Allah. Nah, apa yang dihasilkan dari penamaan terhadap anak dewa ini sebagai sebutan Allah? Orang Kristen yang penghujat justru ketika mereka mengambil kata Allah atau Allah, mereka justru menyebut Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Bahkan kalau si CP menyebutnya lolo. Coba. Itu efeknya. Harusnya Yesus yang anak dewa ini tetap didudukkan kemudian pada porsi yang sesungguhnya. Gak usah masuk ke dalam narasi keislaman, narasi yang keislam-islaman. Masakan orang mengambil nama Allah, disimpan di dalam Bible, diumpetin kata Allah dengan disebut Allah. Sementara Allah yang menjadi asal kata Allah di dalam Bible disebut Allah. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Oleh karena itu benarlah kalau saudara Bro Admin mendukung orang-orang Kristen, mohon hapuskan kata Allah di dalam Bible, ganti dengan panggilan Theos atau Yahweh atau apalah yang Kristen suka, yang penting bukan keislam-islaman. Agar kita saling menghargai antar pemeluk agama di Nusantara ini. Kalau tidak ada kemudian, kalau tidak ingin kemudian ada persinggungan, ada perdebatan, ya, ada kemudian tuduhan penistaan, ada kisru antar agama, antar penduduk umat beragama di Nusantara ini, maka silakan orang-orang Kristen mengambil langkah positif, hapuskan seluruh istilah-istilah Islam di dalam Bible. Toh Kristen tidak akan jatuh miskin, toh tidak akan membuat Pak Bombom jadi kurus, toh tidak akan membuat Bombong jadi kaya raya dengan menghilangkan istilah-istilah Al-Quran di Bible. Justru itu akan mengangkat harkat martabat Kristen. Karena Kristen kembali kepada tempatnya. Kristen kembali kepada marwahnya. Kristen kembali kepada asalnya. Yang akan melahirkan nilai penghargaan yang luar biasa dari kami umat Islam. Tapi kalau masih nyerang Islam, inilah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Injil. Yesus anak Allah. Itu kan menghina. Menghina itu. Tapi kalau Yesus adalah anak Bapa, Yesus adalah anak Dewa, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yahweh, tidak akan ada umat Islam yang mau berdebat menghabiskan waktu seperti ini. Tidak ada. Kami semua punya pekerjaan. Tetapi karena kami juga diperintahkan untuk membentengi akidah dari serangan kristenisasi, maka kami hadir. Ketika kami angkat suara dibilang penghujat. Padahal kami hanya menyadarkan saudara Kristen yang masuk ke dalam ranah keislaman. Coba, andai saja di Bible itu tidak ada ajaran, tidak ada konsep Islam di dalamnya, tak ada istilah Islam, apa yang mau diperdebatkan? Tak ada. Kita mau berdebat apa? Coba, Hindu dengan Islam berdebat gak? Tidak. Kenapa? Ya apa yang mau diperdebatkan? Umat Islam menghargai konsep umat Islam. Lakum dinukum waliyadin.
Sedangkan di Kristen tidak menganut itu. Beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Apa itu? Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Apalagi? Jadikanlah. Itu perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu perintah. Siapa yang tidak menjalankan perintah itu dosa. Kan ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah. Kalau kalian Kristen tidak bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, kalian ditolak oleh Yesus. Pemaksaan enggak itu? Pemaksaan. Ada enggak dalil seperti di dalam Al-Quran? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Ada enggak seperti itu? Tidak ada. Di Kristen, jadikanlah. Bentuklah. Diperintahkan untuk menjadikan semua manusia, semua bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu silakan dengan Tuhanmu, bagiku dengan Tuhanku. Tapi kalau Kristen tidak, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan. Jadi kalau orang Kristen sebagai pengikut Yesus tidak menjadikan seluruh orang yang ada di kiri kanannya menjadi Kristen, maka dia bukan menjadi pengikut yang baik. Pemaksaan. Pemaksaan itu. Sehingga dengan adanya jadikanlah, maka Bible untuk menjadikan orang Islam menjadi Kristen, Bible dirubah